cuman nggak ngeliat kita, nggak ngedengar kita. Kalau burung batang setiap hari itu manggil-manggil kita, nyari penumpang. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, insya Allah dengan pulangnya ke rahmatullah Bapak Sadam bin Duhlak ini selalu senantiasa menjadikan pengingat buat kita semua. Pada malam ini kita bersama-sama tundukkan kepala kita dari awal istighfar sampai dengan tutup doa, yang tidak ada lain niatnya adalah mendoakan tadi yang disampaikan oleh Bang Haji Nesin, orang tua kita, sepuh kita, tokoh kita, termasuk jamaah kita di Masjid Jami' Baitul Mukmin, yang mana beliau masih terlihat tempat sholatnya kalau Jumat. Ini jamaah semua, saya hanya sekedar menambahkan, insya Allah Bapak Sadam ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sehingga saya berharap pada setiap kita mendirikan sholat jenazah, di akhir dikala ada soal ushidu bi annahum min ahlil khair, kita jawab dengan kalimat khair. Khair itu bagus. Ushidu, apa yang kau saksikan oleh kalian semua, bi annahu, bahwasanya Bapak Sadam ini min ahlil khair, dari golongan orang yang bagus, maka kita jawab bagus gitu. Cuman berhubung kalau ngomong begitu seribet pakai bahasa Indonesianya, udah gampang begitu. Ushidu bi annahum min ahlil khair, jawabnya khair. Insya Allah Bapak Sadam bin Duhlak ini termasuk golongan min ahlil khair. Insya Allah mudah-mudahan ahlul jannah, amin ya robbal alamin. Itu jadi jangan sampai pada saat kita menyolatkan jenazah suruh bilang khair aja nggak ngerti gitu. Nah, mau manggil siapa Ustaz asal sebut khair, khair kan khair lagi ngojek ya. Khair itu bagus ya, khair bagus. Makanya kalau ketemu Habib, bagaimana kabar? Khair, bagus. Dan alhamdulillah Bapak Sadam bin Bapak Duhlak ini termasuk orang min ahlil ibadah. Sehingga pada detik-detik mau akhir hayatnya pun hanya meninggalkan beberapa Jumat yang nggak kita lihat ya. 1 Jumat kalau nggak salah ya, kemarin aja. Nah ini jamaah semua, kelak di kemudian hari kita pulang ke alam akhirat, yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat adalah semuanya amal ibadah yang kita lakukan, sholatnya, ibadahnya, sodakohnya, berbuat baiknya sama orang, berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama guru. Amal-amal ini yang akan bisa mengantarkan kita untuk terutama di awal persoalan kita di hadapan malaikat mungkar wa nakir. Nah makanya nih jamaah sekalian saya ngomong, yang pertama kita sedih hilangin ya yang namanya bid'ah, yang namanya arti bid'ah yang sesuatu hal yang tidak berguna. Alhamdulillah ini udah mulai sedikit hilang. Yang pertama, kalau dulu kalau ada orang yang meninggal mau bapak moyangnya, mau moyangnya, sokan pada rari di belakang, di atas apa, di bawah burung batang, boro-boro sunat. Apa ajaran dari mana itu? Nggak ada itu ya, itu hilang alhamdulillah tuh. Dan yang kedua, kalau memang kita tahlil cukup udah kita baca Fatihah, pakaian jangan suka dikeluarin. Pakaian ya, pakaian si almarhum jangan suka dikeluarin. Apa maksudnya itu? Wah, gak ada dalil-dalilnya acan. Satu, emang gak ada dalilnya, gak ada perintah, gak ada sunat-sunat acan. Yang kedua, ribet ongko. Dan kalaupun pakaian si almarhum atau almarhumah mau nunjuk, mau 40, kalau memang mau disodakokan supaya bisa dipakai ibadah, silakan. Memang harus dibagikan, tapi nggak mesti boleh ditaruh di depan amil, nggak usah ya. Dan juga jamaah sekalian, ini pada saat kita talqin kemarin, sebelum kita meninggalkan 7 langkah, talqin itu
sebenarnya ngajarin. Kemarin udah saya bacakan ya Bapak Sadam bin Bapak Dulha. Faida sa'alaka, kemarin kalimatnya faida jakal malakanil muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir fala yubzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma. Wahai Bapak Sadam bin Bapak Dulha, setelahnya kami melangkahkan 7 langkah meninggalkan makam, maka akan datang 2 malaikat yang namanya malaikat mungkar sama malaikat nakir. Di situ Pak, kita akan disu'al yang paling pertama. Faida sa'alaka, ya Bapak Sadam, apabila ditanya marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Pada saat itu al-yauma nahtimu ala afwahihim Pak. Pada saat itu mulut ditutup. Emang bisa ngomong? Kagak. Yang bisa bicara adalah amal perbuatan kita selama hidup di alam dunia. Namanya nih alhamdulillah. Nanti tadi Bapak Haji Nesin sudah mengimbaukan untuk ibadah sholat, mengimbaukan untuk thalabul ilmi. Ini hukumnya wajib. Tahu hukum wajib itu ada apa sih? Tahu semua. Hukum nggak ada bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Hukum cuma ada 5 dalam Islam. Nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangin. Apa hukum Islam ada 5? 1 wajib, 2 sunat, 3 haram, 4 makruh, 5 mubah. Itu doang udah. Nggak ada hukum awal, nggak ada. Cuma 5 wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Itu aja. Nah kemarin pada saat ada kalimat faida salaka marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka. Ini semua pertanyaan. Walaupun kita di sini wah pertanyaan begitu mau Ustaz, gue udah hafal banget. Kalau amal perbuatan kita buruk, walaupun kita di sini udah hafal, tetap mulut bukan yang menjawab. Amal kita hidup di alam dunia. Nah ini makanya jamaah semua. Sunat nih. Ini kemarin kalau saya ngajarin di makam kan gak enak. Kalau pada saat amil, ustadz, kiai, guru pada saat baca takim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Ini si jamaah disunatkan untuk berdiri, jamaah. Berdiri ya. Jangan ikut duduk sama amil. Jangan ikut duduk sama ustadz atau sama kiai yang lagi baca takim. Cuma nanti setelahnya si amil, setelahnya ustadz baca al-fatihah, mau saat doa duduk semua. Ya, duduk semua. Jadi nanti dipraktekin ya, dipraktekin. Jadi pada saat dibacakan takim, disunatkan jamaah ini dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri, jangan duduk bareng-bareng. Nanti setelahnya Al-Fatihah mau baca doa baru. Ya, jadi ini jamaah sekalian, insya Allah tadi sudah banyak nasihat dari Pak Haji Nesin. Insya Allah ini kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita tergolongkan orang-orang yang selalu istiqomah. Amin ya robbal alamin. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, innal arda yunadi kulla yaumin ayyana bikam min kalimatin. Sesungguhnya bumi kulla yaumin dalam setiap hari iyana manggil-manggil, tunadi iyana memanggil kepada kita nih bumi nih setiap hari. Innal arda yunadi kulla yaumin iyana, bahwasanya bumi memanggil-manggil kepada kita dalam setiap hari bikam min kalimatin, dengan beberapa kalimat. Di antaranya kalimat yang dipanggil, ya bena Adam, wahai anak Adam, tas'a, pada hari ini engkau bersenang-senang, ala dhahri, di punggungku. Kalau bahasa kita orang Cisalak, enak lu hari ini, berak, kencing, modal di belakang gua. Tapi satu ketika wa masiruka fi batni yarji'uka fi batni, maka satu saat kalian akan kembali ke perutku. Tunggu pembalasanku. Kenapa aku menunggu pembalasanmu? Karena engkau ada di belakangku cuma bisa kencing, berak, makan, modal. Sementara di perintah Allah tidak pernah kita jalan, diancam oleh bumi. Ini makanya mudah-mudahan kita semua yang ada di alam dunia ini harus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa ta'si, dan kau bermaksiat fi dhahrika, fi dhahri, di dalam punggungku, sehingga pada satu saat kalian akan kembali wa turji'u fi batni, maka satu ketika kalian akan kembali ke dalam perutku, adaban idza kunta, maka satu ketika siksalah yang ada, karena engkau hidup di alam dunia ini cuma bermaksiat ini setiap hari. Dunia ini, bumi ini manggil-manggil kepada kita, ngundang. Satu tuh yang mengundang-undang kepada kita diantaranya bumi. Dan juga setiap hari kurung batang yang ada di masjid ibarat Gojek online. Cuman gak kelihatan sama kita. Bagaimana Gojek? Kalau umpama Gojek nungguin aplikasi. Cuman kalau kurung batang yang ada di masjid ibarat ngojek zaman dulu, ngetem, "Woi, Man, ini Man." Naik mall dari kosong. Cuman gak ngeliat kita, gak ngedengar kita. Kalau kurung batang setiap hari itu manggil-manggil kita, nyari penumpang. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, insya Allah dengan pulangnya ke rahmatullah Bapak Sadam bin Dulak ini selalu senantiasa menjadikan pengingat buat kita semua. Insya Allah kita dapat mengikuti jejak beliau sampai akhir hayatnya, beliau masih tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu. Dan juga kita doakan anaknya, bil khusus kepada Bang Ade yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Tenang Bang Ade, jangan terlalu dipikirkan keadaan orang tua. Orang tua kita udah jelas Bang Ade, senang. Orang tua kita udah jelas Bang Ade, udah ada yang ngurusin. Sholat jenazahnya penuh, lebih dari 40. Tahlilnya ini banyak, alhamdulillah. Tenang Bang Ade, insya Allah. Dikala ada orang yang mengatakan ushidu bi annahu min ahlil khair, yang menjawab khair lebih dari 40, insya Allah salah satu ada yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin, insya Allah. Bang Ade, orang tua kita udah senang. Yang belum jelas mah kita boro-boro mati hidupnya, kita masih bingung. Benar nggak? Kalau Bapak Sadam udah jelas min ahlil khair, min ahlil jannah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan di pada malam, setiap malam tahlil di sini kita doakan wabil khusus kepada Bapak Sadam bin Dulham, juga kita doakan anak cucunya semua yang hadir di sini. Semoga selalu senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah, diberikan ketabahan oleh Allah, sehingga dapat selalu senantiasa meningkatkan amal ibadah untuk mendoakan kepada orang tuanya yang sudah tiada, baik ibunya maupun ayahnya yang sudah lebih dahulu meninggalkan keluarganya. Semoga dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Nah, jadi jamaah sekalian, ini sekedar tambahan. Jadi sekali lagi itu aja tuh ilmu dari saya ya. Yang pertama, kalau talqin kita diri bareng-bareng ya. Yang kedua, kalau tahlil gembolan gak usah dikeluarin ya. Itu karena itu kadang-kadang perdebatan gitu, kadang-kadang perdebatan ya. Insya Allah mudah-mudahan sedikit yang dapat saya sampaikan yang dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk memimpin tahlil kami aturkan kepada Kenal Kirom Bang Haji Badrudin untuk memimpin tahlil tahmid. Insya Allah nanti doa akan ditutup oleh Ustaz Syafarudin. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.